Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus, jumpa lagi dengan video dari Kang Jayus. Seperti biasa, saya akan mereaksi lagi video yang dibagikan di kanal YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang sekarang lagi dicintai banget oleh warga masyarakat Jawa Barat. Bahkan dari beberapa komentar yang saya baca di video-video yang diposting atau diupload di kanal YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, banyak juga baraya-baraya yang di luar Jawa Barat mengidolakan. Apalagi kemarin ada kejadian ketika ada rapat gitu ya dengan kementerian di mana para gubernur dari seluruh Indonesia dipanggil. Ada ungkapan, mungkin ini pujian atau mungkin sindiran atau apa. Ini soalnya mempunyai perspektif beda-beda ya yang menangkapnya. Bisa menyebut ini pujian, bisa juga menyebut ini sindiran atau apapun itu. Tapi balasan dari Kang Deddy Mulyadi sangat elegan. Yang kami hormati juga Ibu Wamen, Mendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Deddy, gubernur konten, mantap nih Kang Deddy. Ditutup lagi oleh daerah ikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Dan memang yang namanya konten-konten yang dibikin oleh Kang Deddy Mulyadi menjadi iklan gratis. Iklan yang tidak perlu dibiayai oleh APBD Jawa Barat. Bahkan dari konten-konten yang diluncurkan di kanal YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, dari hasilnya, AdSense-nya, banyak yang mengira itu yang dibagikan kepada warga masyarakat yang ditemui oleh Kang Deddy Mulyadi. Ada juga yang berkata nyinyir gitu ya, ini paling juga uang negara dibagi-bagikan buat rakyat, ini harus dipertanggungjawabkan. Ada juga yang seperti itu, tapi banyak juga yang mengklarifikasi, enggak, itu kayaknya uang dari AdSense dan dibagikan ke warga masyarakat. Soalnya Kang Deddy itu kok mudah banget ya mengelurkan tangan. Dan seperti yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi di banyak videonya, dia itu tidak berat, dia itu sangat gampang, sangat ringan untuk memberikan rezeki ke orang lain dan nanti akan balik berlipat ganda. Itu keyakinan dari Kang Deddy, emang seperti itu yang dinamakan konsep bersedekah. Oke Baraya, di video kali ini saya akan mencoba mereaksi dua video yang sama, konteksnya sama banget, yaitu ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan sidak di dua pasar. Di video yang pertama, ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan sidak di pasar induk Gede Bage. Yang video yang kedua yang baru saja diupload hari ini tadi siang, yang ketika melakukan sidak di pasar induk Caringin. Jadi di Kota Bandung itu ada dua pasar induk, yang satu Gede Bage dan satu lagi pasar induk Caringin. Dua-duanya merupakan pasar induk, dan waktu pembukaan pasar Gede Bage itu saya melihatnya ini pasar induk yang paling keren, dikarenakan di sana itu saya pernah main ke sana. Si buah-buahan yang turun dari truk dari daerah-daerah yang dikirim dari seluruh Jawa Barat itu tertata rapi. Toko beras gitu ya, kios-kios yang lain juga tertata rapi. Tapi sekarang kondisinya berbanding terbalik, 180 derajat Baraya. Jauh dengan apa yang dulu pernah saya saksikan. Soalnya dulu waktu itu saya punya paman yang berjualan beras di pasar induk Gede Bage. Jadi saya melihat bagaimana pertama kali pasar Gede Bage dibangun dan sangat indah waktu itu Baraya. Oke cus, kita tonton video yang pertamanya. Di bulan Desember Pak. Oh, di Pak Wali Candi Lantik, saya Runta. Jalur tengah bisa mau supaya kelihatan nampaknya. 18 pasar sudah diaudit, tangan. Saya ngelihat data tanah 2020. Pasar mana? Gede Bage. Kenapa Gede Bage tidak tangan? Karena dibagi tilu, Paguyuban, Pedagang, PD Ginanjar sama PD Pasar. Bagaimana saya nggak bisa. Ini mesti kita yang tangani sama-sama. Iya, ini yang seharusnya paling bertanggung jawab terhadap sampah ini siapa? PT mana Pak Wali? PT Ginanjar. PT Ginanjar. PT Ginanjar teh yang ngelola
Yang pasar mendapat ini. kontrak pengelolaan. Oh, kontrak pengelolaan sampah. Kontrak pengelolaan pasar. Oh, pasar. Terus Kan sama kemudian- PT-nya kenapa nggak diangkut? Nah itu dia menjadi pertanyaan. Nggak bisa buang Pak ke TPA Pak. Kalau di cuma di TPS kita udah Kalau penuh. ini sih kalau nggak bisa buang, kalau sampah gini bisa diurai. Gampang. Itu mereka nggak bikin juga. Harusnya bisa diurai ini mas. Ini, yang ini mah kecil-kecil. Pedagangnya mana pedagang? Yang paling pedagang. banyak di mana paling banyak? belakang. Di belakang. Jalannya ke sini. Iya bisa buat sini Pak. Pedagangnya oleh Ah. dua lembaga. Satu, Jadi pedagang tetap bayar iuran sampah betul, kepada PT Ginanjar dan pada paguyuban. pada PT Ginanjar dan paguyuban pasar. Betul. Terus kemudian duitnya Nah, nggak tahu. Ditelep juga Bapak. Ini lihat baraya pasar Gede Bage yang dulu pernah saya lihat indah. Sekarang seperti ini, sampah menumpuk di hampir semua sudut pasar. Terdapat tumpukan-tumpukan sampah dan jalannya ini kalau dulu kering enak banget itu ya. Kalau sekarang seperti ini, waduh, ya banyaknya permasalahan tentang persampahan yang ada di Kota Bandung dan ya hampir semua pasar-pasar tradisional yang ada di Jawa Barat ya seperti ini kondisinya. Memang ada beberapa pasar yang walaupun tarafnya tradisional tapi pengelolaannya bagus dan ya rapih, enak banget kalau kita berbelanja ya. Terus kita lanjut lagi Baraya. nah arisi eta arisi anu mengutuit aing kudu ngangkut belegug siapa? Da pawali mah bager urang mah urang Sunda rada kaler saeutik jadi kieu ngomongna. Aduh. Jadi kan sementara Nah, seperti yang di video pertama saya katakan ya, kenapa Kang Didi barusan ngomong, ya ampun Pawali mah bager, sopan gitu kan, bahasa Sundanya Sunda Bandung. Dan saya mah orang Sunda Kaler gitu kan, orang Sunda Subang, Purwakarta gitu. Jadi ya maklum bahasanya emang bukan kasar. Seperti yang di video yang pertama saya katakan bahwa ada Sunda yang tetap bahasanya itu egaliter seperti itu Baraya. Ya maksud saya gini loh, jangan sampai ada kejadian duitnya dipungut dari pedagang, pasarnya sampahnya nggak diangkut. Berarti kan duitnya ditilap. Pak Wali di audit aja Pak Wali. ya, audit A siap. Iya, serahin aja ke penyidik, ngapain pusing? Siap Pak. Mau nah wae aing bagian ngangkutan runta, sia nu ngalah duit. Siap Pak Gub. Gitu Pak lah. Bukades, mana kades LH? Bapak aing datang. Bapak aing datang. Bapak aing datang. Pak Aing. Pak aing euy. Aduh. Pakai sini. Bapak aja ya. Sama. Kan jalan satu lagi itu Pak. Lain Bapak Aing, duit nu aing runtan nu sia. Betul Pak. Aduh. Alahkan kan. Iya Bapak Aing, duit nu aing runtah nu sia. Duit ku aing runtah ku sia. Lah iya Gede Bage. Nah, di sia iroh. Ya, Nah ini sampai ke sana Pak. Karena kita nggak bisa ke tempat ini. Astagfirullah, ini tumpukan sampah. Pasar Gede Bage yang dulu saya kenal jauh banget dengan kondisi sekarang Baraya. Aduh, ini tumpukan sampah di mana-mana. Memang ada kabar bahwa emang kapasitas di tempat penampungan sampah akhir itu emang terbatas. Jadi ada beberapa sistem gitu ya diatur pasar ini boleh membuang sampah dalam sehari beberapa rit seperti itu ya. Dan dulu itu pernah zaman wali kotanya Pak Deda Rosada kalau nggak salah pernah ada program mau membuat pusat pengolahan sampah di daerah Cicabe, tapi dulu itu ditolak oleh warga kalau nggak salah ya. Dan dulu itu pernah ada wacana buat PLTS ya, pembangkit listrik tenaga sampah. Juga gak tahu kenapa beberapa puluh tahun ini tidak bergerak rencana wacana-wacana seperti itu. Dan ya seperti ini Baraya, ini emang
pasar-pasar di daerah Jawa Barat termasuk pasar Cimahi juga tumpukan sampahnya seperti ini Baraya. Saya setiap hari Sabtu dan Minggu selalu nongkrong di pasar Antri Baru Cimahi dan ya tumpukan sampahnya seperti ini Baraya. Biodigester dari PU, tapi udah nggak berfungsi total sama sekali. Mesinnya sudah nggak berfungsi. Udah nggak. Jadi sekarang mesin yang ada mungkin bisa operasi apa? Kamu mesin dari DLH apa? Mesin dari DLH apa? Siap. Oh pencacah. Pencacah Pak. Ini pencacah nanti udah ada belum RDS? Oh belum. Baru. Jadi pencacahan ini jadi bahan mentah nanti untuk RDS. Ya. RDS-nya Mas. Yang siap menampung di mana? Mau lihat ke mesinnya siapa? Ini mah kalau ke Sari Mukti mobil gede masuk nggak? Masuk. Udah mobil gede aja. Mobil jangan Toronton aja, mobil kecil mah lama Pak. Iya betul. Pakai Toronton aja. Sementara mungkin yang ada 2 jam. Yang sekarang ada kan ada sekarang ada 9 unit. Alat beratnya udah ada. Udah Pak, udah Pak. Udah di sini. Udah siap, udah di depan. Ya udah suruh masukin aja. Suruh masukin rodernya, kemudian udah pesenin aja mobil yang gede. Tonton nih Pak. Toronton 20 cukup. Kan? Ya udah pas mau ayat 30 aja Toronton kerahin ya. Toronton 30 yang penting 2 hari ini beres. Isukanlah aku mah isuk we mikir. Nah, dengarin pedagang nih Bapak Aing datang nih. Lain kulah aku bayangkan sia duit runtah ka manakeun. Duit runtah dikamanakan. Sok. Alhamdulillah. Kade, wali kota mah mau siga urang santun, aing mah teu santun-santun. Bukan, kan ada iuran sampah ini pedagang. Ada, Pak. Ada. Pak wali mah bager mau siga saya. Cuma saya bekerjanya baru 2 bulan dari bulan puasa sampai sekarang. Oh, bulan puasa sampai sekarang. Iman nanya, PT yang sebelumnya duit sampah kemanain? Kalau paguyuban itu. Paguyuban siapa ketuanya? Agus. Udah, hari ini saya laporin ke Polda ya. Saya proses lo nggak mau saya begini. Siapa? Nggak bisa. Pokoknya saya mau telepon Kapolda hari ini agar diperiksa ketua paguyuban. Ya, siap. Pak. So, jeung PT-na diperiksa. Siapa sih? Ayo duit runtah di aralaan, ayo sih runtahna tadi angkutan. Setuju banget itu Pak supaya. Setuju Bapak ya? Siap. Saya nanya, Anak buahnya pedagang pasar setuju apa bayar katanya. yang sampah? Nanti ke Gimana yang perusahaannya 5.000? akan diperiksa Polda. Rata 5.000 kali berapa ratus pedagang? Oh banyak Pak. Kita nggak tahu jumlahnya Pak. 3,5 juta kali 420 juta. Kata siapa? 3,5 juta teh sapoe. Bukan, iya kali 1 bulan kan udah Kali 30. Iya, kali 1 tahun itu. Nah, sok. Kurang lebih 500 juta. Jok saha leuwih roh kumaha? Enggak. 105 juta 105 juta kali 12. kali 12. 1.260.000. 1,2 miliar genep ratus. 1,2 miliar sih setahun. Benar Pak, setuju lah. Setahun eta teh duit runtahna. Nah, ari sia nu nyokot duit aing anu kudu ngangkutan. Wali kota mah bager mal ngomong gitu. Sabab wali kota mah bager, wali kota Bandung pan aing mah bupati gubernur abakadabra ngomong. Sok. Jadi mayar naon deui selain mayar ieu? Cek. Lain randa lain kan? Bos daging. Oh, geus kumaha ibu bos? Ka ditu ninggalina ibu bos kumaha? Sok, kumaha? Ayeuna teh Bapak sanes kantor sampahnya terus perkawis parkiran oge banyak anu balanja nu ngeluh. Oh, kunaon tah? Parkiran teh di dia parkir. Bu. Kali kabeh itu parkir teh. Betul. 2.000 satu kali parkir. Bayar. Bayar. 2.000 kali 1.000 motor sapoe. Sanes Pak ayeuna balanja palih dia urang mau parkir ya bayar. Palih itu ngali deh bayar deui. Oh, jadi parkir teh asal geser bujur ya. bayar. Oh, Pak parkir teh asal geser bujur bayar. Ya. Jadi lamun 4 kali geser berarti 8.000. 5 kali geser 10.000. Iya betul Baraya, itu yang saya juga keluhkan ya di Kota Bandung khususnya ya di daerah Jawa Barat dan juga di Indonesia
umumnya terlalu banyak tempat yang dijadikan lahan usaha parkir gitu Baraya. Ya seperti laporan si ibu tukang daging barusan di Pasar Gede Bage, katanya misalkan nih saya belanja misalkan sayuran dulu di sini, pas mau berangkat dari sekitaran itu ada tukang parkir, prit gitu, bayar. Nah sekarang saya mau beli ikan misalkan atau beli daging ke tempat yang lain, di sana juga udah ditongkrongin lagi, di tempat ada orang yang parkir lagi. Sedangkan dari pertama kita masuk itu sudah ada retribusi penarikan, walaupun biasa cuma 2.000, tapi ya itu. Jadi kita ke pasar disiasatinya yaitu sekali jalan ya bolak-balik ke motor gitu atau ke kendaraan buat nyimpen jalan lagi gitu. Jadi emang ribet juga Baraya. Emang di Indonesia atau di Bandung itu Baraya tempat parkirnya, saya ke ATM-nya sepi misalkan, atau ya kita ambil duit 100.000, berarti yang diterima kita 98.000. Saya cuma beli mie ayam di pinggir jalan, cuma dikarenakan mie ayamnya agak rame, itu ada tukang parkir nongkrong juga gitu. Padahal kan fungsinya apa? Tidak terlalu berfungsi. Kecuali ada di beberapa pasar, misalkan saya di pasar Antri Cimahi ya, ada tukang parkir itu ya bantuin kita gitu. Dia bawain dagangan, kadang ikut ngerapiin ke kendaraan kita, ke motor kita gitu ya, ke tempat bagasi. Dan kita ngasihnya juga seneng gitu ya. Ini mah gak ngerjain apa-apa. Waktu kita datang dia gak ada. Pas kita mau jalan, tiba-tiba kedengar aja suara piriwit, prit gitu. Terus. Aduh, nggak dikasih gimana, dikasih juga kadang nggak rela. Walaupun banyak yang komentar, 2.000 bos gak akan buat miskin. Iya, 2.000 itu satu tempat. Beberapa tempat ya besar juga. Lagian uang parkirnya itu kemana gitu. Gak ada retribusi dari, gak tahu apakah masuk ke PAD, pendapatan asli daerah, nggak juga kan. Ya itu, terlalu banyak tempat parkir di tempat kita. Kalau yang resmi ya saya nggak akan komplain. Yang namanya resmi ya emang ada regulasinya gitu kan. Udah jelas itu dari pemerintah yang ngadain. Kita lanjut ketika Kang Deddy Mulyadi akan mengerahkan armada angkutan sampah dan juga alat berat ya. Jadi malah beliau yang atau ya pihak provinsi yang harus menanggung biaya pengangkutan sampah dari Pasar Induk Gede Bage ke Sarimukti. Sok. Dikunci deh. Geringan maju teh lampuan aya. Pak yang foto, Pak. Belum tapi. Biasa? Pak daripada susah ya udah dari depan aja. Pak Deddy, punten Pak Deddy. Nggak bisa. Sok, menurunkan. 3. Pak yang dipesannya terus. 2, 3. Lihat Baraya animo masyarakat di setiap tempat yang Kang Deddy Mulyadi datangi, pasti animo masyarakatnya sangat tinggi, pasti dikerubuni oleh warga. Iya, mau nabi apa namanya toronton ya, toronton aja. 600 ton, kalau toronton berapa toronton? Itu kan total kebutuhan kurang lebih sekitar 100-an rit Pak. 100 rit. 120 rit tadi. Berarti kalau toronton 40 itu cukup. perhitungan biasanya udah pakai tonton. Berarti berapa toronton? Kalau 2 hari bisa kebutuhan sampai 30-an. Ya, 40 toronton ya pesenkeun, keur ngalangur kan enak teh. Ya sok lah 40 aja. Oke Baraya, kita sekarang beralih ke video ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan kunjungan sidak ke Pasar Induk Caringin, Kota Bandung. Bapak siapa, Pak? Cek ke Bagumum, Pak. Oh, Kabag Umum di Caringin. pasar. Oh, pasar. Pengelola pasar. Berarti pengelola di sini swasta. Murni swasta. Swasta. Kenapa sampahnya tidak dikelola mandiri? Ada pembatasan ritase. Bukan. Mana ke KLHK? Oh. Belum, masih dalam proses. Bo. Kan pengelolaan sampah pasar ini swasta murni. Ya. Berarti kan harus mandiri kelola kan? Tidak dibuang keluar kan?
Pertanyaannya kenapa Bapak tidak ngelola sampah mandiri? Ini kan pasar swasta. Betul, masih dalam proses, Pak. Jangan proses terus, beli alat berapa? Ya sekarang itu sudah mulai banyak Pak alat-alat 1 miliar luas itu. Udah juga 1 ada. miliar ini bisa mengelola. Bisa, Dengan Pak. nilai uang 1 miliar, Betul, Pak. sampah ini bisa mengelola sendiri. Bisa, Pak, untuk Bapak masa nggak bisa nyiapin duit 1 miliar? Ini Pak kepalanya nih. Ayo Pak, Pak. Pak Aep. kenapa Siap. tidak bisa ngelola sampah mandiri? Siapa udah siap? Apa yang disiapkan? Teknologinya udah siap. Udah kapan siap. mulai operasi? Kemarin Baraya lucu ya denger si Bapak Aep ini. Tapi ya emang si bapaknya lucu banget gitu. Ngomong apa yang diomongkan Pak Dedik itu ya gitu. Diomongin ini ya. Pokoknya jadi bingung. Kita tonton Pak Aep. Cuma ya emang orangnya baik ya lah. Ya lah kita lihat orangnya baik. Akhirnya Pak Kang Deddy juga ya udah. Orangnya kayak gini mau gimana lagi. baru ditangan Pak Deddy, KDF Pergubnya, baru kemarin saya dan BPKD kontraknya hari ini. Hari ini mulai. Jadi belum bisa Berarti dipakai. enggak kalau hari ini mulai berarti nggak usah saya angkut sampahnya. Bukan. Teknologinya mulai itu bukan mulai hari ini, Pak. Nah. Teknologi penantangan kontraknya baru hari ini Kontrak dipakai. dengan siapa? Dan BPKD, Pak, lahannya menggunakan lahan provinsi. Di dalam. Oke, urusan lahan mah urusan gampang, urusan Ya, saya. itu, Pak. Pertanyaannya alatnya udah beli belum? Belum semua, Pak. Belum semua, masih persiapan. Nah, persiapan. Perlu waktu kurang lebih 3 bulan. Wah, kalau lama. Bu, berapa lama bisa sampah? Pengelolaan sampah. Untuk ininya Pak, Ini. pengadaannya Pengadaannya memang ada waktu juga Pak. berapa Untuk- lama? Ya mungkin 1 bulanan. 1 bulan. Ya kalau beliau 1 bulan, kalau kami 3 bulan. Kenapa swasta harus lebih cepat daripada Bukan, pemerintah? Pak, proses daripada Kalau mesinnya beliau- itu, Pak, dari itu kan custom, Pak. Heeh. Dari Ah. mana Bapak beli mesin? Dari GKM, Pak. Kita bermitra dengan GKM. GKM teh mana? Global Kreasi Hijau. Di mana itu? Sekarang lagi di jalan menuju Ya udah sini. jangan gini loh Pak, jangan Bapak ngambil iuran sampah dari pembayaran sampah dari ini, Ya, tapi betul. duitnya nggak belanjain untuk pengelola sampah. Udah, Pak, udah disiapkan Bukan ini kan waktunya lama Pak, bukan sekarang. Bukan dari proses mereka itu pembuatan customnya Bukan 3 bulan. pertanyaan saya, ini kan pasar udah bertahun-tahun. Ya, betul. Ya kan harusnya alat itu sudah dari dulu dibelikan. Kenapa alatnya tidak dibelikan dari dulu? Permasalahan kami dari dulu. Permasalahannya uangnya nggak dipakai. Bukan. Lahan kita nggak ada lahan, Pak. Udah lahan urusan Bapak, masa perusahaan segede gini nggak bisa Nggak, urusan punten, begitu. Pak KDM. Lahan kita ini di dalam ini hanya punya lahan provinsi. Waktu itu lahan provinsi masih disewakan ke pihak lain. Nggak ada lagi lahan. Kami Udah gini, saya minta cepet loh Pak. Ya. Bapak pidana loh Pak kalau nggak selesai. Ya, Ini siap, saya Pak. saya itu Siap. ada tolerannya, ada kerasnya. Siap, Pak. Ya kan? Siap. Saya minta 1 bulan udah kelar. Siap, insyaallah. Ya. Siap. Bu, bikin MOU, bikin ini surat pernyataan. Ya, siap. Ya. Siap. Bapak nandatangani surat pernyataan nanti bahwa dalam 1 bulan mesinnya sudah beroperasi. Nah, siap. Ya. Siap. Oke, Siap, mana Pak. sampahnya? Siap. Kita lihat Baraya bagaimana kondisi pasar Caringin, pasar kebanggaan warga Bandung dan Jawa Barat. Lihat Baraya sampahnya. Waduh, Jadi di mana aja sampahnya itu baru pasar kayak gini, Pak. pasar induk Caringin ini merupakan salah satu pasar favorit saya Baraya kalau saya mau beli ikan. Selain di pasar Ciroyom, saya itu kalau beli ikan banyak ya di pasar induk Caringin, dikarenakan suplai ikannya ikan laut gitu ya dari beberapa daerah, dari Garut Selatan, Santolo, dari Pangandaran, dari Cilacap, dari beberapa tempat. Jadi banyak ikan tertampung di pasar induk Caringin. Dan kalau saya juga kan mempunyai usaha jus gitu kan. Kalau mau beli buah dengan porsi yang banyak, ya di pasar induk Caringin ini tempatnya murah gitu kan. Kalau dibanding dengan pasar-pasar yang lain, karena pasar yang lain juga kadang ngambil barangnya dari pasar induk Caringin ini. Cuma ya itu Baraya kondisinya seperti ini. Jalanannya becek, sampah di mana-mana, bau. Dan kalau kita lihat dari beberapa video ya Baraya, kalau Kang Deddy yang ke tempat sampah, ke tempat yang kotor seperti itu, beliau tidak pernah menggunakan masker. Dan saya lihat tadi ada mungkin dari pemerintah daerah kota Bandung gitu ya, yang dia pakai masker tapi diturunin. Kayaknya emang malu ya kalau pakai masker. Kok gubernurnya aja tidak pakai masker gitu kan. Kita lanjut Baraya videonya. Ya. Bu, sini Bu. Ini mesinnya
Dibakar nggak Bapak punya teknologi? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Kata siapa nggak boleh? KLH, Pak. KLH. Emang nggak boleh dibakar? Ya, sebenarnya apabila dia sudah memenuhi baku mutu emisi dia masih boleh memungkinkan. Karena memang sertifikat sekarang tidak dikeluarkan oleh KLH. Tapi apabila dia dinyatakan sudah memenuhi baku mutu, boleh. saya kira untuk penurunan volume sampah Boleh. Karena ini kayak tungta itu kan itu dia insenerator sebenarnya. Oke. Artinya ini insenerator bisa Ya, kan? tapi kalau ini nampaknya memang tidak dilakukan pemilahan. Jadi organik dengan yang Nah, anorganik pertanyaannya adalah digabungkan. gini. Nyampur. Dia nanti punya alat baru, ya kan? Bapak pasang alat baru, tapi sampahnya kan dari tidak ada pemilahan dari lingkungannya. Iya. Bapak alatnya bisa berfungsi? Bisa, insya Allah. Bisa. Ya, Kan organik, Pak. Khusus organik. pertanyaannya sampah ininya kemana? Kalau kan gini loh Pak, alat itu ada 2 jenis Pak. Ya. Satu ada alat yang melakukan pengelolaan sampah organik. Yang kedua ada alat yang melakukan sampah pengelolaan anorganik yang dibuat dari minyak, ya kan? Tetapi alat itu ada juga alat yang bisa melakukan pemilahan. Jadi barangnya dimasukin semua nanti dipilah. Pertanyaan saya adalah barang yang Bapak siapkan itu sudah alat yang bisa memilah belum? Bisa memilah. Jadi organik 90 diolah oleh GKM, yang residu yang 10% mungkin akan mengajukan insenerator. Residu. Enggak. Bingung, Bukan yang saya bingung. maksud begini Ya. Pak. Ini sampah kan dari pedagang nih. Ya, dari pedagang organik, kan, ya kan? Bareng nih. Nyampur. Dari pedagang tuh kan bareng sampah plastik sama sampah organiknya bareng. betul. Alat yang Bapak siapkan itu sudah bisa memilah belum alatnya? Nah, untuk memilah, Pak, jadi kami dari hulu melakukan edukasi kepada pedagang. Saya nggak percaya Pak. Nah, itu, Pak. Itu edukasinya udah mulai. Enggak. Saya nggak percaya Pak. Enggak, rakyat kita nggak seperti itu. Makanya alat yang Bapak beli ini Ya. bisa milah nggak? Kalau dari hulu udah harus dipilah. Dari hilir, Bukan. dari pabrikasi. Maksud Kang Deddy gini, kan ada alat yang misalkan ada satu alat nih, saya lihat di YouTube DKI Jakarta kayaknya punya nih. Kalau yang sampah itu masuk kalau yang melalui conveyor gitu maju. Nah kalau yang sampah yang berat itu turun, yang organik kayak sayuran kayak apa gitu. Nah kalau yang kayak plastik itu dia akan nempel atau terbang atau pokoknya terpilah sendiri. Kalau yang logam dia juga akan nempel, ada magnetnya seperti itu. Mungkin Kang Deddy yang maksud seperti itu. Jadi satu alat bisa memilah mana organik bukan dan mana yang sampah anorganik. Bukan maksudnya kita edukasi. Emang dari dulu di Kota Bandung juga bahkan di tempat mana-mana gitu kan udah ada tempat sampah dipilah-pilah tempat sampahnya ada organik, anorganik dan plastik atau apa kertas itu. Tetap di kita itu tidak jalan atau belum jalan. Mungkin edukasinya masih jauh ya kalau kita menerapkan seperti itu seperti di negara-negara maju. Cuma yang dimaksud dengan Kang Deddy Mulyadi itu adalah ini alat yang lagi dipesan ini apakah bisa memilah secara otomatis, punya kemampuan seperti itu, punya ability seperti itu atau tidak gitu maksudnya. Enggak, pertanyaan saya bukan begitu. Kalau penyeluhan ke warga, belum tentu nih warga ini bisa diatur. Pertanyaan saya adalah Belum, Pak, berarti. alatnya, Bapak beli alatnya yang bisa milah. Ini jangan ini serius Siap. nih. Karena alat yang bisa milah itu lebih mahal. Ya. Belum Dan ya besar, milah belum alatnya. bisa. Coba lihat ini di spesifikasi alatnya, lihat Bu. Ya. Mana Bapak spesifikasi Oh, alatnya? siap, GKM yang dari kantor. Kalau ada pemilahan Jangan-jangan Ibu. enggak kan Hasil akhirnya jadi karena apa? yang alat yang tidak Jadi bisa milah lebih fermentasi. murah. Pasti beli alatnya lebih murah. Bukan. Jadi kayak untuk Hasil akhirnya jadi hasil apa? akhirnya sampahnya? jadi untuk gaskot gitu kayak Gas kok. apa namanya untuk pertanian termasuk makanan ternak. makanan ternak. Lalu kemudian off-takernya sudah ada. Ada, Sudah off-takernya siap. udah Tapi siap. jangan-jangan nanti kalau udah Ada off-takernya. akhir, Jadi off-takernya itu dari sini diangkut ke Pengalengan Pak KDM, diangkut ke ada berapa titik lah itu ya dari persentase. Tapi kalau menurut saya sih ya rangkaian alat seperti itu kan panjang. Ya. Panjang itu gini, Iya. residu misalnya untuk peternakan, belum tentu ada yang nampung. Residu untuk pakan ikan, belum tentu ada yang beli. Ini dari GKM hasil proposal ke kami Pak kerjasama itu off-takernya udah siap Pak. Pak, saya ini pengalaman yang begitu Ya. Pak. Antara teori dengan praktek nanti Betul. beda. Makanya- Makanya yang terbaik itu dibakar. Setuju kalau itu Pak. Kalau
dibakar masa juga setuju. Bu, yang terbaik itu dibakar. Untuk mengurangi volume sementara, Iya, Pak. iya. Jadi Ya. gini, yang begitu teorinya begini. Saya kan ngalamin ngurus yang begini. Nanti sudah jadi magotnya meuli. Nanti Nah, sudah Pak, saya menjadi juga. peletnya nggak ada yang Betul, beli. saya pernah akhirnya kompos, nggak ada bangkrut. yang beli, kompos juga Pak. Ya Pernah makanya. pengalaman kan. Ih, Bu, Bapak kalau lucu. bakar ini enggak toleran Boleh nggak? nggak Bu dibakar? Boleh Ada nggak? izinnya yang tadi Pak. Nah, itu. Izinnya dari? Yang sertifikat alatnya Pak, bahwa dia memang sudah. Ya udah alatnya bakar aja. Sebenarnya ada pilihan-pilihan itu Pak. Enggak, kalau Kan udah. sudah ada. Kalau saya sih dengan pola alat itu memang itu baik buat lingkungan. Tapi pada prakteknya di hilirnya nggak ada yang nampung, numpuk lagi jadi sampah baru. Jadi di kasus ini Kang Deddy Mulyadi ingin mengambil solusi yang cepat aja dulu. Yang penting ini lokasinya diselamatkan dulu, sampahnya dikurangi dulu volumenya dengan cara menggunakan alat insinerator. Insinerator itu seperti ini Baraya nih. Sambil saya putarkan ya videonya. Ini kita di angka 767, di angka 1130. Nah, seperti itu Baraya. Itu yang dinamakan dengan alat insinerator, di mana sampah apapun dimasukkan ke sana dibakar dengan suhu yang sangat tinggi sampai mencapai 1000 derajat suhunya. Nanti semua akan luluh lantak dan menjadi abu gitu, hancur semua. Yaitu otomatis mengurangi volume sampah. Memang dampaknya ada, yang paling jelas itu yaitu asap ya Baraya. Asap, tapi ya kalau di pengelolaannya lebih bagus, misalkan cerobongnya dikeatasin atau gimana, ya emang itu debatable ya, plus minus seperti itu. Walaupun emang sekarang ini ya pabrik-pabrik juga banyak mengeluarkan sampah juga dari boiler seperti itu. Ya intinya kalau diperlukan langkah yang cepat ya seperti itu, insinerator lebih cocok untuk segera mengurangi volume sampah. Tapi kalau seperti kata Pak Aep itu, kalau menggunakan alat yang dimaksud oleh beliau, ya itu kan kata beliau bisa sampai 3 bulan ya untuk mendatangkan alat itu. Ya mungkin kedepannya bisa, mungkin atau bisa di-combine antara yang menggunakan insinerator dan juga alat yang pengolah sampah yang lebih proper. Dikarenakan yang namanya pasar induk Caringin ini volume sampahnya sangat besar Baraya. Jadi dua alat itu kayaknya bisa difungsikan dengan cara berbarengan Baraya. Setuju Pak, pengalaman. Jadi Bapak trek nyiapkeun Pengalaman. mana atuh ieu teh ulah setuju terus. Bukan Pak Kades, ini yang dari Pak Kades. Lieur aing. Hidup di Pak Aing gitu. Dibawa ka dia setuju, dibawa ka dia setuju. Bawa Bapak teh alatnya can aya. Pak TKDM, alat yang ditawarkan ke kami, Jadi ditawarkan. bukan, setelah kita bermitra, Heeh. ini udah diserahkan segalanya ke Udah Pak. Bu, ini mah udah alatnya bakar aja deh. Nah, mangga. Yang penting kan ditoleran bakarnya. Sok. Ujung-ujung nah alatnya can aya. Jeung can ngadep-dep acan wanita rohan aing. Aing mah nyaho. Apal wae Pak Kades. Ya, aing ngomong jeung tukang dagangnya, Pak. Ini Bapak ini bagaimana sampah numpuk kumaha? Agung. Aduh, sampahnya gimana? Udah teknologinya saya jelaskan. Pak Deddy mah KDM ini sepakatnya dengan insinerator Pak Agung. Memang harus. Enggak, kalau sampah pemiliknya pertama kan harus dipilah dari pedagang. dulu. Mual. Kita akan lihat Baraya bagaimana kondisi pasarnya, sampahnya, jalan-jalannya. Ya kita lihat Baraya. Lain maksudnya kan lamun ngitung ti pedagang 40 juta sapoe. Itu mah teori na tempatan. Cek aing teu kaharti. Ya Allah ya Rabbi. Curah hujan tinggi Pak Gu. Ah, nyalain. Ya Allah, pasar menikah. Lihat pasar Caringin kesayangan saya seperti ini. Ayo teh pasar sawah tanduranan ya teh. Sawah, Pak. Sawah, Pak. Sawah tanduranen maksudnya sawah yang siap untuk ditanami padi Baraya. Allah. Saya betul sakia. Ieu pasar sawah tanduran. Ieu mah sawah tanduranan. Astagfirullah. Atau minimal ku alatna didorongkeun ya heula. Pasar seperti ini. Satu saya pembatasan dia, tapi itu mantep dia Pak Gu.
Atuh iya Bapak bisa pakai alat berat didorongkan lah dikumpulkan. Hah? Oh ya alhamdulillah. Atuh iya mah bisa pakai alat berat didorongkan. Ayo alat berat tiap hari. Ante tara ieu mah. Tara ieu mah. Kata Bapak kepala bagian Kabag Pasar ini, katanya ini tiap hari pakai alat berat didorong, tapi warga kata Kang Deddy, enggak, ini gak ada bekas-bekasnya. Dan semua warga pasar mengatakan, enggak, katanya. Mana yang berbohong, mana yang jujur, Baraya. Ya silakan menilai ya. Ya saya jujur di pasar Sidak kali ini, di pasar induk Caringin ini saya banyak ketawanya. Karena ya banyak melihat hal-hal yang lucu, Baraya. Tara ya mah. Ya Allah ya pasar siga ya aduh siga tanduraneun ieu mah. Mohon pareaneunnya ya aduh edukasi segala macam. Nya enggak maksudna ieu teh suka ada alat berat ngedorong tara ka dieu. Tiap hari juga. Tiap hari. Mungkin kudu eta apa? Harus ada bekasnya. Aing mah Sampah mana sur? Tara katanya. Ieu mah tinggal didorongkeun heula teh dikumpulkeun. Di akibat pembatasan itu banyak terjadi. Provinsi Pak. Usah perlu tuh. Apa tempat pembuanganna geus pinu. Mohon gitu jangan kieu Pak. 80% sampah organik sama, tapi kan bibitnya aya 5 RW Pak. Tetep RW ge bisa kami Pak. Jadi ini bukan cuma sampah dari pasar aja, Baraya, ternyata dari warga sekitar juga ada 5 RW katanya buang sampahnya ke pasar induk Caringin ini. Ini TPS ini terus tampung. Oke, Baraya, saya cukupkan sampai sini dulu video Sidak Kang Deddy Mulyadi di 2 pasar induk Gede Bage dan juga pasar induk Caringin. Kita dukung terus apapun yang bentuknya positif yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, selama beliau melakukan hal yang positif dan untuk kemaslahatan warga Jawa Barat, kita akan dukung terus program-program yang digelontorkan oleh beliau. Saya lihat beliau itu memberikan contoh dulu nih, memberikan contoh. Dia diposting, dijadikan konten di YouTube-nya, di TikTok seperti itu. Buat apa? Buat mengedukasi ke wilayah yang lain yang belum didatangi oleh beliau. Banyak yang mengatakan, pengamat yang mengatakan, akademisi yang mengatakan, katanya Kang Deddy ini melampaui tugas dari wali kota dan juga bupati. Tapi sebenarnya Kang Deddy ini memberikan contoh aja dengan secara tidak lain. Kalau cuma pemimpin itu berbicara saja, biasanya ya cuma omong-omong saja. Tapi dengan cara melakukan contoh, orang itu akan semakin termotivasi karena emang ada contohnya gitu ya. Dengan memberikan sanksi di satu tempat, nanti wilayah yang lain juga akan melihat, wah kalau saya melakukan hal ini nanti kena sanksi juga nih. Jadi daripada kena sanksi, mending kita dari sekarang beres-beres. Nah seperti itu. Ini yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi dengan yang Kang Deddy Mulyadi lakukan ini, saya melihatnya bukan melewati batas kewenangan, tapi menurut saya justru beliau melakukan atau membuat contoh atau memberikan contoh kepada wilayah-wilayah yang lain yang belum sempat dikunjungi. Kita dukung apapun yang positif dari beliau. Tapi Baraya, sebagai warga masyarakat juga, kita harus menyisihkan ruang skeptis juga. Soalnya yang namanya mencintai itu jangan 100%. Nanti kalau ada apa-apa dan kita dikecewakan akan merasa kecewanya berat. Ya mudah-mudahan ini yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, beliau tetap istiqomah, bukan cuma pencitraan aja, bukan cuma buat konten ya. Soalnya kita sering beberapa kali kita melihat pemimpin yang kita puja-puja, yang kita dambakan, ternyata gitu kan di akhir atau di satu masa mengecewakan. Kang Jayus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.